Assalamualaikum Mbak Marni. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih atas kedatangan Mbak Marni pada hari ini untuk berbincang-bincang mengenai putrinya Mbak Marni, Adiba, Ya. yang dikaruniai Allah mengalami Down syndrome ya Mbak Iya. ya. Kalau boleh tahu, Adiba itu kelahirannya normal? Kelahirannya normal. Lahir secara sesar. Sesar. Oh, berarti itu kelahiran sesar. Kok bisa sesar, kenapa Mbak? Saya kan hamil udah tua ya, Bu. Udah berumur. Udah kepala berapa? 4. Kepala 4 saya. 40 pas apa 40 lebih? Lahir Adiba itu umur 41. 41. Terus pas hamilnya itu saya itu makan itu nggak bisa, Bu. Oh, selama kehamilan. Selama kehamilan. Makan itu susah. Kalau minum masih, walaupun muntah masih, tapi kalau makan itu susah banget. Mungkin bisa dihitung ya. Oh, jadi ibaratnya nggak selera makan gitu ya? Nggak selera makan Nelen nggak bisa, nggak tahu kalau ada makanan itu nelen nggak bisa. Nggak bisa, maksudnya nelennya nggak bisa, apa maksudnya gini? Nggak selera apa? Selera, tapi nelen mau masuk nggak bisa? Nggak mau. Oh, gitu. Terus muntah terus. Itu selama 9 bulan? Selama 9 bulan mungkin kadang ya cuman masuk makan itu ya sesendok 2 sendok itu pun muntah lagi. Sampai 9 bulan. Oh, begitu. Gitu. Tapi diperiksakan nggak Mbak selama kehamilan ke balai-balai kesehatan? Rutin ya. Rutin. Kalau pas kita udah bener-bener lemes itu ya Bu, kita paling ke klinik terus diinfus 2 hari. Karena nggak ada makan yang masuk ya. Kan lemes banget tuh Bu. Infus 2 hari, ntar pulang lagi. Ntar habis diinfus itu kita biasa makan ya mau, tapi itu pun cuman paling 2 hari ya Bu ya. Ntar kita gitu lagi, nggak mau makan lagi. Oh, kalau berat badan, kan ini nggak mau makan nih. Berat badan selama kehamilan turun drastis. Turun ya? Turun mungkin kayak tinggal lunglit lah ya. Tulang ya. Sama kulit itu gimana sih kalau nggak makan, nggak minum aja begitu minum banyak, minum itu mau Bu, sembarang minum apa aja tapi langsung keluar lagi gitu loh. Makan minum hampir sulit ya. Jadinya tapi ya selama kehamilan sebelumnya nggak pernah seperti itu. Emang kakaknya saya punya 3 anak ya Bu, yang pertama kedua itu emang muntah, tapi cuman trimester pertama aja. Ntar pas 4 bulan muntah tapi masih mau makan, walaupun kadang masih bisa ditahan gitu lah Bu. Tapi yang terakhir ini yang Adiba ini benar-benar nggak bisa Bu. Benar-benar asupan makanannya susah. Dari kakaknya yang kedua sama Adiba ketiga ya, itu jarak kehamilan berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun. Jadi kakak Adiba setelah 10 tahun baru mau punya Adiba ya. Terus Mbak setelah lahir kelahirannya normal apa berat badannya kurang juga Adiba? Adibanya standar 26. Udah standar. Maksudnya artinya tidak kurang banget ya. Terus kok bisa operasi sesar itu kenapa? Kan ya, bayinya termasuk tidak besar. Nyungsang. Posisinya nyungsang. Tapi berat badan normal. Maksudnya hampir normal. Bagus lah ya. Kecil banget ya. Terus setelah lahir langsung kelihatan enggak? Kalau dokter sih mungkin udah ya Bu ya. Dari segi fisik mungkin ya udah, dokternya udah wah ini gini nih. Saya tahunya itu pas 3 hari dokternya bilang gini, ini kok kayaknya ini ya Bu, ya besok diperiksakan lebih lanjut gitu. Terus pas kontrol seminggu itu baiknya ini Bu besok diperiksakan, ini kemungkinan DS gitu kan. Oh iya. Mbak langsung tahu, dibilang DS gitu langsung tahu? Tahu. Dari mana kok bisa tahu? Maksudnya kan Down syndrome gitu ya. Kan dokter dari awal pas saya hamil tuh Bu udah bilang gini, Bu ini maaf ya Ibu harus banyak makan, banyak ini, harus berusaha masuk asupan gizi karena Ibu dari segi umur
udah kepala 4 kan udah nggak bagus tuh Bu. Terus kalau nggak banyak asupan makanan besok anak ibu bisa saja gini kan udah bisa dijelasin. nanti kelainan itu ya. Dari hamil saya udah benar-benar itu Bu, Berusaha. udah berusaha tapi kan nggak bisa Bu, tetap nggak bisa makan. Tapi usia kehamilan berapa tuh dokter memperingatkan? Dari awal pas kita itu pas tahu hamil itu saya taunya kan periksa dokter mana-mana itu asam lambung ya Bu. Pas kok nggak doyan makan terus muntah, biasanya saya itu kalau sakit minum obat itu udah terus sembuh gitu. Kok itu sampai berminggu-minggu gitu. Terus ada petugas puskesmas datang, kebetulan temennya bapaknya ya, itu Bu diperiksakan itu aja cek urin itu loh. Cek urin kalau ibu mungkin hamil gitu. Terus sore-sore apa ya Bu, sore-sore saya ke puskesmas, bener cek urin. Puskesmas buka sore-sore? Itu puskesmas desa itu loh Bu. Jadi buka tiap hari tuh wong dokternya di situ. Terus saya tes, kok sebentar banget udah keluar garis 2 itu Bu. Aduh, gimana? Kan nggak memperkirakan? Enggak sih. Ya udahlah, saya cuma gitu. Terus itu Mbak, jadi berarti dari awal dokter sudah memperingatkan kalau itu istilahnya asupan makanannya sulit. Nanti kemungkinan anaknya bisa gitu, dengan alasan usianya sudah lanjut, maksudnya istilahnya udah 40-an. Kemudian dari ibu sendiri kan sulit makan. Udah dokter udah peringatkan pas lahir. Dokter sebenarnya sudah melihat ya ada gejala-gejala itu. Nah, setelah yang kata Mbak Marni seminggu setelah itu kan periksa lagi. Nah, itu dokter bilang apa? Ya udah kita periksa itu rutin aja ya Bu. Ya kita dia langsung udah diputuskan. Si dokter udah bisa memprediksi ini. Belum sih. Belum. Cuman ya dokter kan gitu kalau nggak bisa pokoknya asupan makanan kurang, obat juga nggak masuk. Nanti bisa-bisa anaknya kayaknya itu terngiang terus gitu loh Bu. Saya juga udah berusaha kan. Enggak, maksudnya bisa-bisa dia langsung bilang Down syndrome apa tidak? Bu, belum ada. Enggak, maksud saya setelah kelahiran kan dokter yang pertama dia sudah melihat loh kok kayak mungkin ini gejala Down syndrome ya, DS gitu. Itu Mbak Marni dikatakan DS Down syndrome itu usia anak, maksudnya udah berapa hari setelah melahirkan? Seminggu pas kontrol pertama. Kebetulan kan pas kontrol pertama itu diberitahu kemungkinan anak itu gini. Tapi kan saya kontrol pertama itu anak saya kebetulan itu kuning toh Bu. Oh, bayi kuning. Kuning karena anak saya itu asupan minumnya kurang. Mulutnya kan mungil banget itu. Mulut mungil, jadi dianya mau netek itu susah ya masuk kupingnya itu kan susah, jadi harus diperas terus disendokin. Tapi itu pun nggak kayak bayi yang lain, kurang gitu loh. Terus ya udah dirawat di rumah aja, disuruh jemur tuh, suruh jemur, minum juga harus yang banyak. Itu udah berusaha tuh di rumah. Tapi kok kuningnya semakin lama semakin itu tuh Bu. Kontrol lagi terus dirujuk. Ini harus dirujuk Bu, ini harus ditangani sama dokter, terus dirujuknya ke RSUD Sleman. Terus di situ langsung tangani karena kuningnya itu telat dikit aja udah nyampe otak ya Bu. Kan kuningnya udah mata kuning itu udah terus disinar kan tuh, disinar sekalipun itu belum pulih ya. Harus disinar lagi 2 kali. 2 kali baru stabil. Yang kuningnya itu tuh. Terus ada pemeriksaan lagi yang tes apa ya namanya kalau mengetahui Down itu atau ada tesnya sendiri? Ada. Itu kan ada ya kadar apa ya Bu namanya nggak tahu. Itu udah ini anak ibu positif, ini udah di tes gitu. Udah habis terus itu Mbak Marni
tanya nggak DS itu apa dokter gitu? Secara rinci sih belum tahu ya Bu, tapi kita kan ya juga dengar Udah pernah udah. sebelumnya dari siapa Mbak? Mungkin tetangga ada ya Bu ya. Oh, tetangga Mbak ada yang ada. DS? Ada sih. Udah gede. Terus itu Tapi itu jujur, maksudnya sebelumnya pernah batin nggak sama tetangga yang DS itu? Mbak enggak Mardi? sih, enggak. Oh. Saya cuman gini Bu, saya itu terima anak apa adanya karena ya kondisi saya kan umpama anak saya divonis gitu, ya kita wajar aja kan Karena saya kondisi ya, karena kondisi saya begitu ya terima aja saya. Terus pas di RSUD itu periksa, terus kebetulan itu trombositnya turun. Si Adiba. Trombosit turun itu harus donor itu loh Bu, donor trombosit itu 2 kali. Donor darah. Yang trombosit darah itu yang sekali itu kan normalnya harus melebihi 5.000 tuh Bu kalau bayi. Anak saya itu pas diperiksa itu cuman berapa ya Bu, 1.500 apa, kan rendah banget. Terus suruh donor pas pertama itu cuman naik berapa, jadi 3.500. Terus harus donor lagi. Yang kedua alhamdulillah itu udah normal. Nah, jadi trombositnya itu anaknya harus 5.000 ya. Dan Adiba pertama kali dites 1.500. 1.500-an. Terus setelah diberi donor darah, ditambahi darah, istilahnya naik jadi 3.500. Terus yang kedua itu alhamdulillah normal. Itu pun kayak mukjizat ya Bu. Iya. Saya mikirnya donor sekali aja cuma naiknya segitu. Paling yang kedua belum nyampe 5.000. Kita udah pasrah tuh Bu. Udah pasrah. Dokternya juga bilang, Ibu berdoa aja ya Bu, mudah-mudahan yang kedua ini Adiba udah bisa normal lagi. Udah kita pasrah lah, berdoa. Alhamdulillah udah. Itu kalau donor anak bayi itu ya darah orang dewasa? Iya, kan kalau trombosit itu katanya 3 kantong darah segar itu dijadiin satu. Jadinya itu kayak santannya gitu lah. Kuning-kuning itu loh Bu. Intinya ya. Setahu saya juga saya udah takut Bu. Donor darah taunya yang digantung-gantung merah itu Bu. Saya udah drop lah. Ternyata itu beda ya, beda trombosit santannya, itu ya. santannya itu yang diambil udah itu terus udah normal. Ganti periksa yang lain yaitu berat badan kan susah naik juga Bu. Keluar dari rumah sakit nunggu berat badannya naik. Susah banget bener dari bayi itu. Karena dia itu ya mulutnya kecil mungil itu susah untuk itu masuk makanan juga susah. Tapi itu masih diberi ASI terus? Masih diberi. Pas di rumah sakit itu saya minta donor ASI sama teman saya yang sama-sama dirawat di sana. Perempuan apa laki-laki itu? Maksudnya dia punya bayi perempuan apa laki-laki? Lupa ya Bu. Kalau donor itu perempuan apa laki ya? Pas sama-sama perempuan kali ya. Oh gitu. Saya dikasih udah pakai ASI saya aja Bu gitu. Kenapa ASI ibu juga itu enggak? Ya kan kalau di rumah sakit itu Bu karena stres juga kan. Itu ASI juga ASI-nya juga susah toh Bu. Berpengaruh bener-bener susah itu betul. ASI itu. Terus stres, capek, itu apa namanya istilahnya susah lah ya. Jadi ASI-nya ikut itu ikut susah keluarnya. Iya. Terus lagi pun itu kenyutan bayi itu katanya kan memancing ASI. Padahal Adiba sulit ngenyut ya. Susah. Tadi diberi donor ASI apa namanya sama bantuan ASI ya. Terus berapa lama tuh dirawat di sana? Dirawat 10 hari. 10 hari terus kita kontrol aja 2 minggu sekali. Itu lama Bu, kontrol juga lama. Nunggu berat badannya itu naik harus gimana gitu. Terus kita
dari dokter juga ada keluhan lain ya. Mungkin anak ibu perlu periksa lebih lanjut karena kemungkinan jantungnya bermasalah. Harus dirujuk ke Sarjito. Udah terus dirujuk ke Sarjito, udah saya bawa ke sana periksa di jantung itu kemungkinan, ini cuman kemungkinan, dokter aja belum pasti loh Bu. Kemungkinan anak ibu ada kebocoran jantung. Tapi dokternya belum yakin 100%. Yang menduga-duga. Di apa namanya? Kalau jantung itu kayak di rongsen itu ya Bu ya, kayak di USG itu ya. Itu dokternya juga nggak yakin Bu. Makanya saya itu juga masih ragu-ragu. Iya. Katanya kan yang menurut yang berpengalaman kalau ada kebocoran jantung kan mungkin lari aja ngos-ngosan capek, terus badan kadang biru. Kalau anak saya kan enggak Bu. Itu waktu periksa jantung itu sekitar usia berapa? Hampir 1 tahun. Oh, hampir 1 tahun. 1 tahun. Itu dari tanda-tanda itu kok anak saya itu kayaknya enggak. Saya kan yakin enggak ya Bu ya. Saya kebetulan ketemu, enggak tahu orang mana ya Bu. Mungkin juga pengalaman juga. Tanya gini, Bu, kok kayaknya anak ibu gini ya? Maaf Bu, kok katanya anak saya ya Bu, jantungnya bermasalah, jantungnya bocor. Enggak Mbak, kalau jantung bocor ini tanda-tandanya gini-gini. Anak ibu emang ada perbedaan, tapi kayaknya jantungnya enggak. Itu orang nggak tahu orang mana itu Bu. Pas dia bilang seperti itu, apa dia lagi memeriksakan anaknya? Enggak, pas di rumah kebetulan saya itu jualan ya Bu. Kalau pas musim durian ya jualan durian. Itu pas pembelinya itu. Perempuan. Orang mana ya Bu? Kayaknya daerah Melati apa? Daerah mana ya Bu? Enggak Bu, kayaknya enggak sih, anak ibu itu sehat. Saya pantau benar-benar kalau anak saya itu kok biru ya enggak, lari aja sama saya malah kuatan dia gitu loh Bu. Kok saya itu yakin enggak kan. Terus kalau kontrol jantung itu kan setahun sekali ya Bu. Terus yang kedua 2 tahun, umur 2 tahun itu saya kontrol lagi ke PJT itu. Dokter juga belum yakin juga itu. Kan saya juga ragu-ragu. Kebetulan pas 2 tahun itu terus muncul corona itu Bu. Sampai saat ini belum saya periksakan. Oh, gitu. Jadi itu ya, terjeda biasanya harus kontrol rutin. Masalah jantungnya kebetulan ada corona, tapi Mbak nggak periksakan. Belum. Kalau periksa-periksa gitu Mbak, ada fasilitas kesehatan dari, misalnya Mbak punya fasilitas kesehatan, apa bayar sendiri? Yang pertama sampai umur 1 tahun itu saya bayar sendiri. Terus kan sama dokter kan ya Bu ini ya Bu, tolong bikinin BPJS aja, kasihan ibu, kan sayang kalau uang segitu kok buat berobat gini, dianjurin pokoknya suruh bikin BPJS. Udah, terus saya bikin BPJS itu pas mau periksa jantung yang kedua kali, hampir 2 tahun Ibu. Pas periksa jantung yang kedua 2 tahun itu udah pakai BPJS yang kedua. Gitu. Yang setahun sampai itu sendiri Bu. Jadi masuk ini Adipa usia berapa? Sekarang 5 tahun, hampir 6 tahun. Oh, hampir 6 tahun. Terus apa namanya? Berarti sekitar 2 tahunan, hampir 3 tahun ya. Maksudnya nggak periksa nggak periksa pas mulai corona, setelah ini sampai saat ini belum ada periksa lagi masalah jantungnya. Yang periksa jantung apa? Saya kalau ke puskesmas itu ini aja Bu. Paling kalau ke puskesmas cuman tumbuh kembang apa ya? Berat badan itu Bu. Tumbuh kembang anak. Ke Posyandu itu kan udah dibawa ke puskesmas aja, kan susah banget emang Bu naiknya. Terus Ibu ya Bu, udah pernah ditanya udah pernah terapi bicara itu loh Bu. Iya. Belum. Terus
dikasih rujukan aja terapi ya Bu. Tapi sampai saat ini belum Bu. Belum pernah diterapi. Adiba kan bisa ngomong juga. Cuma dilatih-latih di rumah kan ya. Udah pernah sekali ya Bu, caranya mijit gini sama dokter itu diperiksanya pas cara memijit itu pas di RSUD pas kontrol itu. Gini Bu caranya biar gitu merangsang kan kita juga kok saya lihat perkembangannya dia itu emang terlambat sih Bu, tapi bisa gitu loh Bu. Saya dia paham ya. Kalau diajak omong dia paham. Dia itu bisa ngomong Bu, cuman kata-kata yang panjang itu belum nyambung-nyambung. Misalkan dia mau maem lele mak, dia minta bisa bisa ngarani maem lele mak, maem endok, aco mak jajan duit. Tadi pagi juga gini, mama duit mak jajan, bapak mau minta jajan sama bapak itu bisa dia. Cuman tidak lengkap kayak kita. Gandeng-gandengnya itu belum bisa. Terus kalau kontrol Down syndrome-nya Mbak, sebelum corona, Mbak ada kontrol di mana aja? Maksudnya apa itu rutin apa enggak? Kalau kontrol Down syndrome-nya? Ya cuman di RSUD itu sih Bu. Saya ya banyak nanya kalau anak gini-gini gimana. Dijelasin sama dokter, anak gini-gini bisa Bu, bisa seperti anak yang lain, cuman dia itu terlambat gitu. Jalan biasanya anak normal kan jalannya mungkin setahun, mungkin anak itu bisa setahun lebih. Ngomong juga bisa, ngomong anak-anak yang lain udah bisa ngomong, mungkin anak ibu belum. Penjelasannya itu gampang gitu loh dokternya. Sederhana. Terus, ya Bu. Terus kenyataannya Adiba sendiri jalan usia berapa Mbak? Jalan 2 tahun, emang lambat. Jalan 2 tahun lebih 2 bulan apa ya Bu? Itu. Terus ngomong juga 1-2 tuh udah bisa dia waktu umur satu patah ya, umum ya kalau masalah bicara. Bapak mama itu udah bisa dari umur setahun. Cuman kalau ngomongnya yang lain belum. Tapi sekarang kosakata itu udah banyak yang tahu, dia hafal nama binatang, terus teman-teman di sekitar kita, dia bisa tetangga hafal semua. Bisa nyebutin ya? Bisa. Mbak, kalau Down syndrome itu ada, setahu Mbak, itu ada tingkat-tingkatan nggak? Maksudnya mungkin ada tingkatnya seberapa, ada dengan angka atau apa ada nggak sih? Saya sih nggak tahu ya Bu. Tapi menurut saya kok kemungkinan ada tingkatannya juga ya. Misalkan Down syndrome kan ada bawaan yang misalkan penglihatan, terus pendengaran. Dari kecil anak saya itu udah tak pantau sendiri ya Bu. Mungkin secara sendiri misal tak panggil, noleh enggak. Oh berarti pendengarannya baik. Terus tak kasih apa gitu kok dia matanya juga normal. Oh berarti nggak ada gangguan. Berarti nggak ada gangguan. Gitu aja Bu saya. Jadi itu ya. Belum pernah ya setahu Mbak. Maksudnya ini Down syndrome level berapa gitu belum pernah. Belum ya? Sih, belum pernah. Soalnya kan nggak semua anak ya yang DS itu Down syndrome itu bisa mengucapkan keinginannya ya, macam-macam ya. Kalau anak saya mungkin kalau dipersening nggak begitu berat ya. Berat sih ya Bu ya. Setahu saya dia juga bisa ngapa-ngapain, bisa cuman omongnya dia aja. Iya. Terus kalau diajarin gitu, walaupun dia itu belum bisa ngucapin, ternyata nyantol juga. Satu saat nanti berdoa. Misalnya kita ajarin berdoa, mau makan, mau tidur. Dia kalau mau tidur gitu, mama amin gitu. Dia berdoa, maunya berdoa gitu. Terus kalau mau makan, kebetulan kita lupa ya Bu ya. Udah sesuap 2 suap lupa. Terus piringnya diambil, mama doa mama amin gitu. Dia ngingetin, malah piringnya diambil ya, jangan makan dulu. Yuk berdoa gitu. Dulu. Kan kebiasaan bapaknya juga kalau mau makan itu doanya itu selalu ngucapin ya Bu. Di depan dia. Di depan dia dari dulu itu.
terus mau tidur juga berdoa dulu, mungkin ya merespon ya Bu ya. Walaupun dia belum ngomongnya, dia paling Allahumma barik lana gitu, dia nana amin gitu. Jadi dia apa yang tertangkap dia dan dia yang bisa mengeluarkannya, dia kan memberikan Allahumma, dia nggak paling bisa umma ana itu belum Mbak, begitu jelas. kan ini Mbak, tak lihat Adiba kan ceria ya. Terus ada lagi saya melihat ada anak DS juga, itu juga ceria. Apa memang hampir semua anak DS itu ceria? Apa nggak mesti? Yang setelah Mbak pas kontrol ketemu anak Down syndrome itu ceria semua apa tertentu? Nggak tahu juga ya Bu. Mungkin ya tergantung kitanya juga ya. Oh. Kalau saya sih nggak begitu. Kadang kan ada ya Bu, kita punya anak kebetulan kok beda sama yang lain, mungkin malu apa gimana. Kalau saya sih nggak, biasa aja, main ya main aja, tak bawa main, tak bawa kemana-mana gitu, udah biasa. Ini maaf ya Mbak ya, ada nggak Mbak yang pas kan Mbak itu membawa si Adiba, artinya tidak disembunyikan Adiba kan, maksudnya Mbak biasa aja, ada nggak komentar orang atau saudara atau teman atau orang lain yang nggak pernah kenal itu terus tiba-tiba maaf ya menusuk Mbak gitu maksudnya, atau dia maaf menghina, pernah nggak? Alhamdulillah belum sih Bu. Oh iya. Dari keluarga misalnya, tetangga itu nggak ada kayaknya. Baik-baik aja ya. Malah dianya itu mah mendorong, oh ya Mbak, misalkan saudara saya, Mbak nganu ya Mbak, di sekolahin ya Mbak, nganu kan ada sekolah khusus, itu nganu loh Mbak, malah anak surga gitu ya bilangnya. Itu yang membawa kita gitu. Kalau kita menerima nggak dari ada. kelas, Alhamdulillah ya. nggak ada. Saya kan ya sharing juga sama Ibu B itu ya, kok kayaknya tetangga kok ada yang sinis gimana. Alhamdulillah enggak Bu, di tempat saya enggak ya, baik-baik semua ya, maksudnya istilahnya alhamdulillah. mereka malah memperlakukan Adiba malah sangat sayang ya, malah diajak istimewa. main, malah kadang diajak kemana-mana, biasa ngomong gitu ya. Jadi kalau Mbak perhatikan sendiri, ini mas subjektif ya, maksudnya artinya pengalaman ini kan saya kan membuat YouTube ini untuk pengalaman sekarang Mbak pribadi. Kalau Mbak merasakan apa segi positifnya setelah mendapatkan Adiba itu, menurut Mbak apa? Maksudnya positif, maksudnya apakah dari perasaan, apakah kedekatan sama Allah, atau rezeki? Karena rezeki kan bisa dengan kesehatan atau dengan istilahnya materi atau apa-apa gitu. Menurut Mbak gimana? Ada positifnya apa? Kalau saya mikirnya gini Bu, saya itu dikasih anak seperti Adiba. Mungkin kalau saya itu udah nggak kuat, mungkin nggak dikasih gitu ya Bu ya. Dari awal kehamilan, saya itu pas umur berapa ya Bu? Mungkin umur kehamilan 3 bulan apa 4 bulan itu benar-benar udah nggak kuat Bu. Saya itu cuman minta kalau saya masih dikasih kepercayaan untuk ngomong, saya minta sehat, saya minta. Tapi kalau udah nggak bisa, saya juga udah pasrah. Kayaknya saya udah pasrah Bu, benar-benar. Saking lemahnya badan itu ya? Sakit lemah, nggak bisa bangun. Ya gimana sih Bu? Kita aja kalau mau mandi itu dipapah, kadang dimandiin gitu ya. Kalau saya sampai masih segitunya? Mandi pun dipapah? Karena nggak ada tenaga ya Mbak ya? Nggak ada tenaga sama sekali. Benar-benar pakai baju dipakein. Nah, gimana sih Bu? Ya Allah. Sampai tinggal tulang sama kulit ya waktu itu. Terus saya pasrah aja. Kalau saya masih dikasih kepercayaan untuk ngomong, saya minta seperti orang-orang lain yang hamilnya ya bisa makan, bisa. Itu pas Lebaran kali ya Bu, pas takbiran. Itu benar-benar udah pasrah, pokoknya kalau saya nggak mau ya saya pasrah, saya pokoknya nggak mau hidup lah. Itu pernah saya itu. Terus pas paginya pas sholat itu kok saya itu
mau makan Bu. Heeh. Suami saya makan kok saya itu mau makan. Oh berarti saya masih dikasih hidup lah. Saya cuman gini, saya pokoknya kalau masih dikasih itu saya apapun keadaan anak saya kayaknya sudah gimana ya Bu, kok batinan saya itu kok hamil saya kayak gini, besok anak saya gimana, kan udah gitu sudah mulai kerasa ya, kan ada dokter feeling. juga udah Mengingatkan. pokoknya udah pasrah, apapun keadaannya saya terima. Jadi pas lahir dokter udah bilang gitu, ya sedikit kecewa sih ya Bu ya, anak saya gitu. Tapi ya bersyukur juga. Jadi nggak Bersyukurnya apa, begitu. Mbak? Bersyukurnya apa? Saya dikasih anak seperti itu berarti saya dipercaya. Nah, semampu saya, sebisa saya rawat lah. Jadi nggak ada beban gitulah Bu. Cuman pas saya mikirnya saya menyampaikan kepada keluarga gimana gitu loh. Udah pelan-pelan saya sampaikan sama kakak-kakaknya. Kalau bapaknya langsung tahu. Tahu. Ya enggak apa-apa, diterima aja gitu. Terus keluarga saya juga udah rapopo, enggak apa-apa. Udah jadi mendukung. Nah, jadi itulah ya. Jadi Mbak menganggap adanya Adiba itu Mbak berarti dipercaya Allah, Udah takdir, udah dipercaya Allah untuk pasti, dan Mbak merasa Mbak pasti kuat, pasti mampu, pasti kuat mampu. gitu. Sebisa kita, pokoknya kita ya, harus. udah dipercaya Allah, diberi anak seperti Adiba, maksudnya mengalami Down syndrome, pasti Allah menganggap Mbak mampu gitu. Selain itu apa Mbak? Misalnya apa gimana atau gimananya yang lain yang Mbak rasakan, maksudnya setelah ada Adiba kadang itu. kalau malam gini ya Bu, gimana ya Bu besok kalau saya kan umur juga udah hampir 50 ya Bu, masih punya anak kecil gitu. Kadang gimana besok anak saya gimana, mungkin pendekatannya sama kakak-kakaknya ya Bu ya. Kakaknya kebetulan ya udah berkeluarga juga yang pertama ya Bu, jadi tahu, dia juga nggak apa-apa Mak, anak ini juga bisa besok bisa pinter. Anak saya kan juga pengalaman juga anak sekarang ya Bu ya, nggak apa-apa pokoknya disekolahin. Terus saya cuman bilang pokoknya harus dikemateni istilahnya. Dikemateni itu dirawat, disayangi ya. Kalau saya udah tua sama bapakmu, pokoknya adiknya kamu yang kerawat, kamu yang pokoknya dikemateni. Anak saya udah iya katanya gitu. Jadi nggak dibagi pinter kok Mak gitu, dibagi pinter. Ada perasaan seperti itu ya pas waktu gimana nanti besar kan, ada juga Bu kalau pas tidur kadang gitu ada pikiran gimana. Harapan Mbak kedepannya mestinya Adiba bisa mandiri lah ya. Ya pertama mandiri, katanya kalau yang lain-lain bonus gitu ya Bu ya. Tapi kok saya yakin anak saya juga bisa seperti anak-anak yang lain gitu aja Bu. Amin ya. Amin. Bener kok Bu, saya itu melihat perkembangan anak saya itu walaupun kecil itu kok kayaknya bersyukur banget ya Bu. Katanya kok anak kayak gini nggak bisa gini, ternyata bisa juga, dia bisa ngomong ABCD, ngomong apa, misalkan nama-nama hewan aja dia udah bisa toh Bu. Tapi dia itu ngomong nama hewan atau apa itu bahasa Jawa apa bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Kebiasaan kan udah 2 tahun ini saya sekolahnya ya Bu di PAUD. Mungkin dia ikut PAUD juga ada pernah? Tak pasarin sama guru PAUD. Pokoknya saya niatnya cuman biar anak saya itu tidak kuper ya Bu, biar ada temennya. Tapi jangan ya Bu, jangan disamakan nama yang lain. Jadi
dibiarin Mereka aja, aja. maksudnya mainan apa mau Oh, udah dititipi gitu. tak titipin. Ini anak saya mengalami Down syndrome, maksudnya itu dia terlambat, jangan disamakan pembelajarannya sama anak lain. Jadi dia semau dia aja dia. sama Yang dimong penting- gitulah Bu. Yang penting dia bisa bergaul ya, bisa bergaul, bisa main, bisa gitu. Ternyata ya ada perkembangan juga. Mungkin tambah usia Mbak, tambah usia dia tambah tambah usia. akalnya, tambah itunya apanya. Terus bingungnya kan waktu belum kenal sini ya Bu, Asatama sini. Saya kebetulan tetangga saya itu juga kan kena apa ya, cacat karena kena erupsi dulu. Itu dewasa apa Mas Erana? Udah yang sering kesini sama saya itu. Bu, di sekolahan di Randusari, ya sini Randusari. Nggak tahu saya. Namanya sini daerah sini. Itu ada yang khusus buat anak-anak. Terus tak suruh nganterin. Pas itu loh Bu, pas ada pameran sini iya. itu. Terus saya daftarkan. Dan sini Sabtu Minggu toh. Di sana libur. Terus yang sana katanya sini mau masuk seminggu. Terus yang sana dilulusin besok. Saya sekolahin di sini aja. Oh iya, iya alhamdulillah. Alhamdulillah. Soalnya di sini juga perkembangannya ada sih Bu. Iya. Contohnya apa Mbak? Maksudnya yang perkembangan dia itu dari sekolah. Dari segi guru ya Bu. Guru kan kalau di sini kan benar-benar seperti anak ya. Seperti anak sama orang tua. Oh gitu. Menurut pandangan Mbak gitu. Misalnya digendong-gendong, iya, tidur betul. aja di pangku. Iya, Terus iya, cara iya. pembelajarannya kan ya pasti lain tuh Bu, sama yang sekolah-sekolah. Mungkin kalau sekolah yang biasa itu anak seumuran ini harus bisa gini. Kalau di sini kan otomatis ngetut ke bocah itu Bu. Iya, betul, menyesuaikan anaknya anak. bisanya baru nyampe mana. Itu kan ada sendiri mungkin. Karena dipelajari mungkin dipelajari dengan guru-guru. Ya mungkin kan ilmunya juga ilmu khusus ya Bu ya. Iya, memang itu. Khusus kan mungkin ada aturan sendiri gitu ya. Jadi mantapnya ya di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus sabar. Harus sabar kan Bu ya. Iya, iya. Terus anaknya kan ya gampang akrab juga. Iya, betul. Anak-anak di sini kan kayaknya emang udah Gusti Allah itu udah bikin anak seperti ini. Iya. Ada juga yang Menyayangi. Yang benar luar mempedulikan. biasa Bu. Alhamdulillah. Salut saya. Jadi Alhamdulillah. itu untuk itu tentang Adiba, nanti mungkin kalau ada sesuatu yang baru tentang Adiba atau perkembangan Adiba, nanti kita bisa lanjutkan bagian kedua. Untuk saat ini terima kasih atas berbagi pengalamannya dari Mbak Marni, memiliki anak yang dianugerahkan Allah sebagai penyandang Down syndrome, dan merasa, kalau Mbak Marni sendiri merasa hampir sama dengan anak-anak yang lainnya ya Mbak ya, maksudnya dia ceria, dia bisa mengucapkan itu, cuman terbatas ya Mbak ya, agak terlambat ya. Bersyukur ya Mbak ya, Banyak bersyukur. ya. Terima kasih Mbak, semoga bermanfaat untuk ibu-ibu yang memiliki anak Down syndrome dan ibu-ibu yang tidak memiliki anak Down syndrome atau calon ibu, biar bagaimana bisa berhati-hati tentang istilahnya tentang kesehatannya selama kehamilan gitu ya Mbak ya, memperhatikan usia kehamilan, kemudian asupan gizinya ketika hamil gitu. Itu ikhtiar kita sebagai manusia. Ya, terima kasih Mbak. Alhamdulillah untuk saat ini kita cukupkan sekian bincang-bincang kita. Nanti kapan-kapan lagi kita lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.